الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita salat ini. Semoga kita semua diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa meskipun dalam kondisi yang sangat sederhana seperti yang kita alami sekarang, kita tetap menjalankannya sebagai bukti bahwa kita takut kepada Allah. Takwa artinya takut. Ketika kita menjalankan ini, apa sih? Kenapa harus dijalankan? Kenapa tetap harus dilaksanakan? Bukan karena tradisi, bukan karena biasanya begitu, bukan karena orang lain melakukannya, tapi karena kita takut kepada Allah. Takut bahwa suatu saat di masa depan, ya, kita tidak lagi mencicipi, menikmati masa-masa bahagia seperti sekarang ini. Apalagi sekarang, ya, setelah khutbah, ya, di tahun lalu kita di ruangan ini kita sudah mengalami khutbah 3 kali, khutbah Idul Fitri, Idul Adha di tahun lalu, dan Idul Adha di tahun ini. Sudah 1 tahun berlalu, ya, dan hari-hari semakin berat dilalui, ya, semakin suram untuk dijalani. Kenapa? Karena banyak, ya, saudara-saudara kita. Kalau tahun lalu semuanya masih sekedar asumsi, masih sekedar praduga, ya. Abah membawakan sebuah ayat yang terus diulang-ulang. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladziina idzaa asaabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan setelah 1 tahun berlalu, semua centang yang ada di ayat itu satu persatu kita lalui. Tahun lalu Abah menyatakan bahwa esok atau lusa pandemi ini benar-benar akan datang ke pintu rumah kita, bahkan akan menyapa kita, akan menghampiri kita satu persatu. Dan alhamdulillah, ya, meskipun kita tidak langsung diperiksa di dokter, kita hampir optimis, yakin bahwa kita mengalami sakit itu. Dan alhamdulillah ternyata Allah, ya, meringankan sakit yang kita alami. Apakah itu kebetulan? Tidak. Kalau ini bukan ajal kita, maka kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah. Dan mungkin sehatnya kita sekarang, ringannya kita di dalam menghadapi sakit ujian itu adalah doa kita tahun lalu. Doa-doa yang dikabulkan dicatat oleh Allah di malam Al-Qadar. Dicatat bahwa kita akan mengalami fase ini, kita akan mengalami masa ini. Bahwa semua ujian, semua cobaan, dari rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gundah gulana, ini hanyalah menjalani apa yang memang sudah Allah siapkan di tahun lalu. Seandainya catatan takdir kita dicatat di bulan Ramadan, demikianlah tercatat, ya, oleh Allah setiap fase-fasenya. Mungkin ada yang tepat sesuai perkiraan, ada yang diubah jadwalnya oleh Allah, ya. Tetapi yang jelas semuanya berada di dalam garis ketetapan Allah. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya kita duduk pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa cinta kerinduan kepada janji-janji Allah, ya. Kita semakin optimis, kita semakin yakin bahwa Allah itu ada,
bahwa Allah itu bersama kita, bahwa Allah itu terus menjaga dan merawat kita. Setiap helaan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap gerak langkah kita, setiap ucapan yang terlontar dari lisan kita, semuanya adalah dalam kendali kehendak kekuasaan Allah, dan semuanya dijalani berdasarkan rahmat, kasih sayang, cintanya Allah kepada kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Allah itu tidak pernah melalaikan, tidak pernah menyia-nyiakan, ya, orang yang muhsin, yang bersikap ihsan, selalu bersikap terbaik kepada orang-orang yang dia sayangi, bahkan mungkin orang yang dia benci. Kenapa kita berbuat baik dalam hari-hari ini? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bersikap baik, berbuat baik adalah bukan karena orang lain bersikap baik kepada kita. Saya baik karena kamu baik sama saya. Kamu buruk sama saya, ya saya pun buruk. Enggak seperti itu. Kita memiliki konsep wa ahsin, bersikap baik kepada orang di sekeliling kita, kama ahsanallahu ilaika, karena Allah bersikap baik, selalu penyayang pada kita. Padahal kita itu buruk, ibadahnya buruk, perilakunya buruk, ucapannya buruk, sikapnya buruk, tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya. Allah tetap bersikap ihsan kepada kita. Maka masihkah kita merasa orang baik sementara kita, ya, tidak bersikap baik kepada orang lain atas kasih sayang Allah kepada kita? Ini adalah rasa syukur yang harus kita munculkan pada pagi hari ini. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami a'taina, telah menganugerahkan kepada engkau, a'tainaka al-kautsar, nikmat yang sangat melimpah ruah. Bahkan sehelak nafas yang kita hirup kemudian kita hembuskan lagi ternyata sangat mahal. Oksigen hari-hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa pentingnya, langkahnya. Kita menghirupnya dengan bebas tanpa pernah berpikir berapa banyak yang telah kita hirup. Kemarin sih biasa-biasa saja, tapi sekarang oksigen itu betapa berharga. Apakah kita harus nyicipin kayak mereka dulu gitu, dikasih kita selang oksigen di mulut, baru kita sadar bahwa hidup kita begitu berharga, bahwa Allah sayang kepada kita? Subhanallah. Tidak ada di antara kita yang tidak kehilangan hari-hari ini. Entah itu orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, ya, ponakan, saudara, tetangga, teman. Bahkan di kota-kota kita, di kampung-kampung kita pun sudah sama sekarang, ya. Di Depok gitu ya, banyak kasus meninggal bukan lagi di rumah sakit tapi di kamar masing-masing. Ada yang baru ketahuan 2 hari kemudian gitu ya. Di kampung di Kuningan hari Ahad meninggal 4 orang, hari Senin meninggal 2 orang, hari Selasa meninggal 3 orang, Rebohnya libur, Kamis meninggal lagi 4 orang gitu ya. Padahal biasanya dalam kondisi-kondisi biasa orang meninggal itu dalam 2 bulan, 3 bulan belum tentu ada pengumuman meninggal di masjid ya. Kakak-kakak yang pernah di Kuningan tidak tiap hari mendengar pengumuman meninggal di masjid, bahkan dalam 1 tahun cuma berapa kali. Ini menunjukkan bahwa dunia sekarang sudah sangat berbeda. Tetapi dalam dunia yang berbeda ini ada yang tidak pernah berubah, adalah kasih sayang Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang melimpah ruah. Cuman seringkali karena tipu daya setan, kita lebih asyik, lebih senang melihat hal-hal buruk di sekeliling kita dibanding melihat sisi positifnya. Lebih senang ya menilai dengan prasangka ya dibanding melihatnya dengan prasangka kebaikan, dengan husnudzon gitu ya. Karena apa? Karena membenci itu lebih mudah dibandingkan mencintai gitu ya. Mencintai itu sendirian biasanya. Sementara kalau membenci itu ada temannya. Kita ditemani hawa nafsu kita, ditemani provokator ya, yang mungkin naudzubillah min dzalik bisa jadi orang di sekeliling kita, temannya, saudaranya gitu ya. Kemudian juga dibantu oleh setan. Makanya membenci, bersikap buruk itu mudah sekali ya. Sementara mencintai ya, menyayangi, bersikap baik
Itu susah karena kita sendirian. Ya. Padahal kita tahu bahwa hasil akhir dari kasih sayang adalah surga. Sementara kebencian itu ketika dibantu oleh setan akhirnya adalah neraka. Jangan sampai itu kita lupa. Makanya selalu ingat inna a'tainakal kautsar. Allah itu telah memberikan kita nikmat yang melimpah ruah. Maka kita syukuri, kita nikmati setiap detik yang diberikan, ya. Bagaimana cara kita merespon syukur? Enggak cukup sekedar dengan alhamdulillah, fasalli, salatlah, fasalli, salatlah li rabbika, ikhlas karena Allah. Tapi kok si fulana salat rajin, jamaahnya bagus, kenapa tetap buruk seperti itu? Makanya lafaznya salli li rabbik, enggak cukup cuma salli, cukup salatnya cukup. Harus ada li rabbika, ikhlas karena Allah. Ada seseorang salatnya rajin, tidak li rabbika, belum masuk kategori ayat itu. Salat karena peraturan, salat karena ingin kekayaan, ingin capaian-capaian, ya. Salat ingin dapat jodoh, nah, gitu. Itu bukan salli li rabbika, bukan salat karena Allah. Kalau kita memang ngaku terima kasih sama Allah, bersyukur pada Allah, salatlah ikhlas karena wanhar dan berkurban. Berkurban di hari-hari ini tentunya tidak mudah, gitu ya. Kita nggak tahu apakah ada kambing di luar sana atau tidak yang disembelih. Ya, yang jelas di sini tidak ada. Sunyi seperti hari kemarin. Hari kemarin Senin, besok Rabu, sama saja, tidak ada bedanya. Tetapi ya, bukan berarti bahwa nuansa khidmat Id ini ya, berlalu begitu saja. Karena seandainya secara seremonial belum bisa dijalani, tetapi ketika kita memiliki keinginan untuk itu, gitu ya, maka Allah tetap berikan pahalanya. Tetap Allah anugerahkan kebaikan-kebaikannya yang melimpah ruah. Ya. Berkorban ya, sudah menjadi bahasa Indonesia tentang pengorbanan. Berkorban itu bukan tentang menyiksa diri. Berkorban itu seperti maknanya korubaya kurubu, ya, artinya mendekat. Kurban itu artinya mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Jadi siapa yang layak berkorban? Siapa saja yang mau dekat dengan Allah. Ya. Kenapa kita hidup merasa makin berat? Ya mungkin karena kita tidak dekat dengan Allah. Bahkan sekadar untuk mengucapkan rasa syukur saja kita merasa berat kadang-kala seperti itu. Ya. Padahal Allah sudah melimpahkan betapa besar banyaknya nikmatnya, untuk mengucapkan alhamdulillah aja beratnya minta ampun. Makanya di pagi yang berbahagia ini, ya di situasi yang seperti ini, Abah mengajak kepada kita semua, mari kita segarkan kembali bahwa di hadapan kita ada Allah. Masa depan kita adalah akhirat. Ya, semua yang ada di dunia ini panas. Sekarang banyak orang yang meninggal, nggak pakai bilang-bilang dulu, ya tiba-tiba si A, si B, si C, ya. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita, kalau tidak surga yang kita cita-citakan, mau apa lagi yang kita inginkan, ya. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Semoga Allah saling menautkan hati kita, mempereratnya di dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang-orang yang kita sayangi, dan mengampuni dosa-dosa orang beriman. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus